support aku dan kalian subscribe ke aku, soalnya banyak banget dari kalian dari kemarin yang subscribe ke channel aku. Terima kasih atas kepercayaannya, dan alhamdulillah jadi subscriber aku naik. Terima kasih guys, walaupun gak seberapa tapi menurut aku itu luar biasa guys. Nah oke, ngomong-ngomong nih, hari ini aku bakal nge-share video mengenai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sih, especially di video ini juga aku bakal nge-share informasi mengenai uang IP ya. Soalnya dari kemarin jadi perdebatan banget ya uang IP. Alhamdulillah aku udah dapet informasinya dari Pak Rino. Kalian harus say thanks untuk Pak Rino guys, soalnya karena dari beliau lah aku mendapatkan informasi ini tentang kepastian mengenai uang IP. Selain uang IP, aku juga bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian, especially tentang KIP dan jalur SNMPTN atau jalur mandiri. Jadi dari kalian itu ada juga yang nanya ke aku, gimana sih jalur mandiri pakai KIP, bisa atau enggak? Dan terakhir aku juga akan menjawab pertanyaan kalian mengenai apakah kalau misalnya kita udah punya nilai UTBK, apakah kita bisa daftar mandiri melalui tes. Nah itu bisa atau enggak, aku juga akan menjawab pertanyaan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya juga. Oke guys, jadi pertanyaan pertama aku akan menjawab mengenai pertanyaan mengenai uang IP. Nah, spesial banget guys buat kalian. Jadi tahun ini Unsika sudah menurunkan uang IP sebesar 60% dari besaran uang IP tahun kemarin. Jadi udah turun ya guys, sebesar 60%. Nah, selanjutnya uang IP bisa dicicil nggak sih? Nah, jadi kata Pak Rino, aku bertanya kepada beliau ini merupakan TA Warek 2. Nah, jadi kalian harus berterima kasih kepada Pak Rino. Semoga Pak Rino sehat-sehat selalu dan murah rezekinya ya guys, amin. Dan kata beliau, kalau untuk tahun kemarin uang IP ini bisa dicicil. Tapi kalau untuk sekarang kita belum tahu gimana sistematikanya, tapi insya Allah bakal bisa dicicil karena Unsika pun tidak akan memberatkan kalian guys. Jadi insya Allah kalian akan mendapatkan kemudahan juga. Jadi bismillah aja ya, semoga bisa dicicil. Lalu yang kedua mengenai uang IP. Uang IP tahun ini terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Dan ini disesuaikan dengan kebijakan baru Unsika. Lagi-lagi untuk meringankan kalian untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan di Unsika. Jadi nanti golongan ini didasarkan oleh pendapatan orang tua kalian dan juga peminat di program studi itu sendiri. Nah, jadi kan nanti di pendaftaran SNMPTN kalian bakal mengupload surat keterangan penghasilan. Nah, dari situlah nanti Unsika akan melihat daya kemampuan perekonomian kalian guys. Untuk uang IP sendiri nanti akan aku jelasin dan dari setiap prodinya berapa aja kisaran biayanya di akhir video ya guys. Terus dari kalian tuh, beberapa dari kalian ada yang nanya mengenai KIP. Baiklah, aku udah tahu mengenai KIP dan jalur mandiri. Jadi untuk jalur mandiri Unsika tahun 2021 atau jalur SNMPTN, Unsika tahun ini memperbolehkan atau bisa menggunakan KIP. Tapi kata Pak Rino sendiri, nah beliau mengatakan ini, nah bayar pendaftarannya tetap bayar, tapi nanti ketika di formulirnya kalian pilih KIP-nya. Kalian pilih KIP. Nah, nanti kalau kalian pakai KIP, pokoknya KIPK itulah ya. Nah, kalian nanti UKT-nya akan dibayarkan oleh pemerintah guys. Dan ada pertanyaan lagi dari kalian itu mengenai kalau misalnya kita udah punya nilai UTBK, apakah kita bisa daftar melalui tes? Nah, jadi kemarin aku dapat informasi ini dari Camaba juga. Tapi kalau misalnya informasi ini salah, tolong dibenerin ya guys. Soalnya aku belum dapat jawaban pasti mengenai pertanyaan ini. Nah, kata beliau, kalau misalnya kita udah punya nilai UTBK, kita nggak bisa ikut tes. Nah, ini dia dapetin dari mana? Dia
dia nanya langsung ke unsikanya guys. Jadi kita nggak boleh nih kalau misalnya kita udah punya nilai UTBK. Dan yang tes itu hanya untuk mereka-mereka yang nggak punya nilai UTBK. Oke guys, I'm so sorry banget guys, soalnya memori HP aku low, jadi aku nggak bisa record lagi. Sebenarnya banyak yang akan aku sampaikan, jadi aku record suara aja ya, soalnya ini bener-bener abis memori aku dan aku bingung mau ngapusin yang mana lagi. Oke, nah jadi ada yang nanya, untuk jalur pendaftaran di Unsika sendiri yang pakai uang IP itu apa aja? Nah, jadi kalau yang pakai uang IP itu hanya jalur SNMPTN. Jadi kalau SNMPTN dan SBMPTN itu nggak pakai IP ya. Nah, terus ada yang nanya juga, kenapa Unsika pakai iuran pengembangan institusi? Nah, karena Unsika pada jalur mandiri ini ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran iuran pengembangan institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi para mahasiswanya, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya. Unsika tidak menggunakan iuran pembangunan institusi sebagai dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan mahasiswa ya guys. Yang terakhir, kalian juga pada nanya nanti uang IP-nya tuh untuk apa sih? Nah, jadi sumbangan mahasiswa dalam bentuk IP ini seluruhnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penggunaannya tetap dipolling menjadi DIPA masing-masing PTN sehingga akuntabilitas, transparansi, dan penanggung-jawaban dilakukan dengan mekanisme keuangan negara APBN secara umum. Nah, berikut ini adalah besaran uang IP di masing-masing prodi pada tahun 2021. So, selamat menyaksikan.
dari aku, dan semoga informasi ini membantu buat kalian ya. Dan tetap semangat buat kalian, jangan putus asa, jangan jadikan perekonomian menjadi penghalang buat kalian untuk menempuh pendidikan ya guys. Tetap semangat, pasti ada aja rezeki buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen-komen aja, nanti akan aku bales. Dan kalau misalnya belum puas komen-komennya, kalian juga bisa DM ke Instagram aku aja. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu mengenai apa yang kalian tahu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ya guys. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys.